Ini bukan kisah tentang CEO raksasa industri yang menyerah. Ini adalah kisah tentang penguasa industri yang kemudian jadi pecundang. Kita tahu Intel adalah pemimpin industri semiconductor. Intel adalah pusat gravitasi industri. Kualitas mereka adalah standar mutu. Merekalah pengarah inovasi. Merekalah tempat perusahaan-perusahaan lain menyesuaikan diri. Tapi itu dulu. Sekarang mereka sudah terpinggirkan. Mereka tertinggal dari pemain lain. Dalam manufaktur, mereka sudah ditinggalkan TSMC. Dalam teknologi kecerdasan buatan, mereka tertinggal jauh dari Nvidia. Terakhir, mereka juga ditinggal oleh para investor yang kehilangan kepercayaannya. Dewan direksi Intel pun goyah. Sampai akhirnya, sang CEO menyerah. Apa yang bisa menjamin sebuah perusahaan tidak bernasib seperti Intel? Sebab Intel aja bisa runtuh. Padahal kekuatan dan sumber daya mereka begitu besar dan kuat. Jadi apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk tetap survive? Sedikit banyak jawabannya ada pada kisah perjalanan Intel. Yuk, kita cari tahu. Kejatuhan Intel berawal dari keputusan-keputusan kecil, tetapi dampaknya besar di kemudian hari. Juga berawal dari kesempatan yang dilewatkan, investasi yang tertunda, serta ketidakmampuan mereka membaca arah industri dengan jernih. Bisa dibilang titik awal kemunduran Intel bermula pada tahun 2007. Ketika itu mereka kehilangan kesempatan menjadi bagian dari revolusi smartphone. Jadi waktu itu Apple berencana menggunakan chip Intel untuk iPhone pertama. Sayangnya negosiasi Apple dengan CEO Intel, Paul Otellini, gagal. Kedua belah pihak tidak bisa bersepakat dalam soal harga dan hak teknologi. Belakangan Apple memilih chip Samsung. Setahun kemudian Apple membeli PA Semi. Ini adalah perusahaan yang membantu Apple merancang chip sendiri. Nah, keputusan tersebutlah yang kemudian mengubah peta industri. Sebab hampir semua ponsel akhirnya beralih ke chip berbasis ARM. Chip ini lebih hemat daya dibandingkan teknologi x86 milik Intel. ARM kemudian semakin dominan, terutama setelah kemampuan smartphone melampaui PC. Sementara itu Apple semakin menjauh dari Intel. Apple beralih ke TSMC. Produsen chip asal Taiwan ini akhirnya bisa melampaui Intel dalam hal teknologi manufaktur. Intel akhirnya gagal masuk ke pasar mobile. Mereka pun segera menghentikan produksi prosesor Atom pada 2015. Puncaknya terjadi pada tahun 2020. Waktu itu Apple sudah sepenuhnya meninggalkan Intel. Apple memakai chip buatan sendiri untuk Mac. Dominasi Intel pun jadi goyah. Sebetulnya Intel sempat punya peluang emas untuk menguasai industri AI.